Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berjemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pada malam Selasa yang lalu kita sudah membahas, ya kalau kada salah 6 tipe manusia yang akan dilaknat oleh para malaikat dikarenakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Di mana yang terakhir yang kita sampaikan bahwasanya termasuk dari orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilaknat oleh para malaikat itu adalah seorang istri yang menolak ajakan suaminya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadban la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Yang artinya apabila seorang laki-laki mengajak istrinya datang ke tempat tidur lantas dia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, lantas kemudian di malam hari itu suaminya marah kepada dia, kesal kepada dia, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat si wanita, si istri tersebut sampai pagi hari. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Itu penduduk langit, itu para malaikat akan murka kepada dia sampai suaminya ridho kepada si istri tersebut. Maka oleh karena itu, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini sekaligus menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya hak seorang suami kepada istrinya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "La yasluhu li basharin an yasjuda li basharin, walau salaha li basharin an yasjuda li basharin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alayha." Yang artinya kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak pantas bagi seseorang untuk bersujud kepada manusia yang lainnya. Maka seandainya pantas, seandainya boleh, dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, seandainya boleh aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak seorang suami atas istrinya. Bahkan lanjutan dari hadis ini kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, "Lau kana min qadami ila mafriqi rasi qurhatun tanbajisu bil qayh was sadid thumma istaqbalatu falahisathu ma addat haqqahu." Subhanallah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang suami memiliki luka dari telapak kaki hingga puncak kepalanya, yang dimana luka-lukanya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu mengeluarkan darah dan nanah, lantas kemudian istrinya datang dan membersihkannya, itu belum dikatakan si wanita itu, si istri itu telah menunaikan hak suaminya. Bahkan bahasa Nabi SAW di sini, falahasathu, itu dijilat dengan ini untuk membersihkan darah dan nanah itu. Seandainya itu dilakukan oleh seorang istri, itu belum bisa dia menunaikan hak suaminya. Nah, maka para jamaah yang ulun muliakan, ini
menunjukkan kepada kita betapa besar hak seorang suami atas istrinya. Bahkan tidak berlebihan kalau kemudian kita katakan bahwasanya seorang istri itu surganya ada di suaminya. Betul, kalau belum menikah, seorang anak itu surganya ada pada kedua orang tuanya, sebagaimana sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Tapi kalau seorang istri apabila sudah menikah, maka surganya itu ada pada suaminya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dia taat kepada suaminya. Makanya dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Yang artinya, kata Nabi SAW, lihatlah wahai si wanita, di mana posisimu di hadapan suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu akan menjadi syurgamu atau akan menjadi nerakamu. Kapan suami akan menjadi sebab seorang wanita masuk surga? Ketika si wanita atau si istri itu taat kepada dia. Terlebih dalam masalah ranjang tadi. Ya. Kapan suami akan menjadi sebab seorang istri masuk neraka? Ketika si istri itu ngelawan, membangkang, tidak taat kepada suaminya. Nah ini, maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya kaum muslimah, khususnya para istri, kalau dalam kondisi tidak ada uzur yang syar'i, kemudian ada ajakan dari suaminya, wajib bagi Anda untuk memenuhi ajakan tersebut. Karena tatkala itu tidak dipenuhi, maka itu akan berakibat fatal. Betapa banyak para lelaki yang terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam zina, melakukan perselingkuhan dan semacamnya. Salah satu sebabnya karena ini, karena istrinya tidak menunaikan hak ini dalam perkara ini. Sehingga banyak terjadi kerusakan. Maka dikatakan oleh para ulama 3 hal apabila ada di suatu rumah maka akan dicabut keberkahan darinya. Itu pertama adalah ketika terjadi pemborosan dalam sebuah rumah tangga, atau terjadi perselingkuhan, atau terjadi persinahan. Dan fahamilah para jamaah yang memuliakan, bahwasanya di antara proyek misi terbesar iblis itu adalah bagaimana memisahkan antara seorang istri dengan suaminya. Bagaimana agar terjadi perceraian. Itu di antara misi terbesar iblis. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, inna iblis yadau arsyahu 'alal ma. Sungguhnya iblis itu meletakkan arasnya di atas air. Jadi singgasananya iblis itu di atas air. Tsumma yab'atsu sarayah. Kemudian iblis itu pun menyebar bala tentaranya dari kalangan setan-setan untuk menggoda manusia. Maka tatkala mereka sudah selesai menggoda manusia, pulanglah, ngelapor satu persatu kepada bosnya si iblis ini. Kan bosnya syaitan itu iblis. Ketika ada yang mengatakan, saya sudah berhasil menjadikan si fulan melakukan dosa ini, dosa itu, iblis mengatakan, belum apa-apa, engkau belum berbuat banyak, engkau belum berbuat apa-apa. Tapi ketika ada dari syaitan yang melapor kepada iblis bahwasanya dia telah berhasil menceraikan, dia telah berhasil memisahkan antara seorang istri dengan suaminya, maka iblis bilang kepada anak buahnya itu, sini engkau duduk sama aku. Jadi dimuliakan oleh iblis itu kalau ada anak buahnya yang bisa menjadikan perceraian antara sepasang suami istri. Jadi ini misi di antara misi iblis terbesarnya adalah bagaimana
memisahkan, bagaimana menimbulkan perceraian itu, terutama karena masalah-masalah ini. Salah satunya ini, ya dijadikan si wanita itu menolak, ya ngelawan sama suaminya, ya maka itu seringkali menimbulkan masalah demi masalah dalam rumah tangga. Ya, dan tentunya sebaliknya juga, seorang istri juga ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh suaminya. Maka dalam berumah tangga, ya supaya rumah tangga kita itu langgeng, awet, ya salah satu kuncinya adalah setiap dari pasangan suami istri harus menunaikan hak dan kewajibannya. Maka di sanalah rumah tangga itu akan adem ayem, akan langgeng dan seterusnya. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, makanya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita salah satu tujuan dari pernikahan, selain itu kita ya melakukannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tujuannya adalah supaya kita bisa menjaga kehormatan kita, karena sudah ada tempat halal untuk kita menyalurkan syahwat itu, sehingga kita tidak butuh lagi dengan tempat-tempat yang haram. Ya, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk supaya seorang itu menyelamatkan kehormatannya, jangan sampai terjerumus pada perzinahan dan hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapapun dari kalian yang sudah mampu untuk menikah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena hal itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjadikan seseorang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Nah ini, makanya dalam hadis yang lain ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya kurang lebih, apabila salah seorang dari kalian dia berada di luar rumah, lantas kemudian dia tidak sengaja melihat dari seorang wanita yang menjadikan dia bergairah, ya menjadikan syahwatnya meluap-luap begitu. Kata Nabi SAW, "Falyarji", hendaknya dia pulang ke istrinya, karena sesungguhnya apa yang ada pada istrinya ada pada wanita tersebut. Sehingga inilah ya sebab kenapa kemudian orang-orang atau seorang wanita yang menolak ajakan suaminya itu bisa dilaknat oleh malaikat, bahkan dilaknat oleh seluruh penduduk langit, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam hadis yang kita sampaikan tadi itu. Bahkan dalam hadis yang lainnya, ini lebih keras lagi ancamannya ya, peringatan bagi para istri yang tidak taat, tidak menunaikan hak suaminya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun la tuqbalu lahum salatun wa la tus'adu lahum ila Allahi hasanatun." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang tidak akan diterima salatnya dan tidak akan bisa diangkat kebaikan-kebaikannya. Siapa mereka? Pertama, as-sakran hatta yus'a, wal mar'ah as-sakhit 'alayha zawjuha, wal 'abdul 'abid hatta yarji'a. Siapa mereka ini 3 orang yang sholatnya sulit diterima, yang amal-amal solehnya sulit diangkat, ya itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah orang yang mabuk, orang yang sakal, orang yang minum khamr sampai dia ya sadar, sampai hilang pengaruh khamrnya itu. Kemudian seorang wanita yang dimarahi oleh suaminya,
ya, yang suaminya murka kepada dia karena sikapnya yang melawan kepada suaminya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah budak yang kabur dari tuannya. Ya, ini 3 orang yang kata Nabi SAW sulit diterima sholatnya, bahkan amal solehnya itu sulit diangkat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada 2 orang yang amal solehnya atau terkhusus sholatnya itu tidak akan bisa naik, ya, bahkan tidak bisa melewati kepalanya. Siapa? Itu abdun abid min mawali hatta yarji'a ilayhim wa imra'atun asad zawjah hatta tarji. Pertama adalah budak yang kabur dari tuannya sampai dia balik lagi kepada tuannya. Kemudian yang kedua adalah wanita yang melawan, wanita yang tidak taat kepada suaminya sampai kemudian dia taat lagi. Ya, jadi selama dia melawan, tidak taat, ya, suaminya marah, kesel kepada dia, selama itu sholatnya kata Nabi SAW tidak bisa naik, bahkan lebih tinggi dari kepalanya pun nggak bisa. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, itulah dia yang keenam dari orang yang terancam akan dilaknat oleh para malaikat. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang ketujuh dari orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari para malaikat adalah orang yang melakukan kemungkaran di tanah suci, ya, Madinah ataupun Mekah. Orang yang melakukan kemungkaran, melakukan maksiat, ya, ataupun melakukan kejahatan di tanah suci, maka orang seperti ini akan dilaknat oleh para malaikat. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinatu haramun." Sesungguhnya Madinah itu adalah tanah haram. Faman ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yaumal qiyamati adlun wala sarfun. Jadi jar Nabi SAW, sesungguhnya Madinah itu adalah tanah haram. Maka barang siapa yang melakukan sebuah kemungkaran atau melindungi para pelaku kejahatan di dalam kota Madinah itu, maka baginya laknat dari Allah, baginya laknat dari para malaikat, ya, bahkan laknat dari seluruh manusia, dan pada hari kiamat tidak akan diterima darinya amal soleh baik yang sunnah ataupun yang fardu atau yang wajib. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang membuat kerusuhan, melakukan kemungkaran, ya, di tanah suci, khususnya Madinah. Begitu pula dengan Mekah. Ya, kalau kaitan dengan kota Mekah, maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, disebutkan barang siapa yang melakukan kemungkaran atau kejahatan atau sekedar ingin melakukan kerusuhan, kerusakan di tanah haram, nudzikhu azaban kabira, kami akan timpakan kepada dia azab yang pedih. Firman Allah Azza wa Jalla. Sekedar ada keinginan untuk melakukan kerusakan di dua tanah suci, itu Allah ancam akan binasakan orang tersebut. Apalagi betul-betul melakukannya. Seperti siapa? Yang dalam sejarah banyak melakukan kejahatan di tanah suci, khususnya Mekah. Orang-orang Syiah,
Ya, sudah sekian kali kita baca sejarah berapa kali mereka melakukan kerusuhan di sana. Ya, sehingga menghilangkan rasa aman dari jamaah haji khususnya. Lebih parahnya lagi pas musim haji, mereka sudah beberapa kali melakukan kerusuhan, kerusakan ya di tanah haram itu. Maka mereka terancam hadis ini. Itu akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, laknat dari seluruh manusia, dan tidak akan diterima darinya amalan-amalannya, baik yang sunnah ataupun yang fardu. Ya, namun hal ini bukan sesuatu yang aneh bagi orang-orang Syiah, karena bagi mereka Mekah dan Madinah itu tidak terlalu mulia. Ya, yang termulia bagi mereka adalah tanah Karbala. Nah, jadi itu yang ketujuh dari orang-orang yang terancam laknat dari para malaikat. Kemudian selanjutnya, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang kedelapan dari orang-orang yang akan ya mendapatkan laknat dari para malaikat adalah seseorang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Maksudnya apa? Ya, misalnya dia anak angkat, misalnya namanya Abdullah, bapak angkatnya namanya Ahmad misalnya. Dia katakan saya Abdullah bin Ahmad. Ya, dia sebut bapak angkatnya itu sebagai bapaknya. Dia nisbatkan dirinya kepada bapak angkatnya. Harusnya tetap. Kalau dia ditanya, dia katakan saya Abdullah bin, misalnya bapak kandungnya Ali, dia tetap katakan Abdullah bin Ali. Haram dia katakan, dia nisbatkan dirinya kepada selain bapak kandungnya. Bahkan ini akan menjadikan orang tersebut terancam laknat dari para malaikat. Kenapa? Karena itu akan bisa menjadikan nasab itu tidak jelas begitu. Ya, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, pernah terjadi terhadap nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu beliau belum ada larangan awalnya. Siapa anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zaid bin Harithah. Ini Zaid bin Harithah ini kisahnya dia diculik dari orang tuanya oleh perampok di zaman dulu, kemudian dijual di pasar budak, masih anak-anak, dibeli oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dijadikan budak, dijadikan sebagai anak angkat dan sangat disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai disebutkan orang tuanya sempat menemukan ini anaknya Zaid bin Harithah, ingin menebusnya kepada Nabi SAW. Ini mau dikasih Nabi SAW duit asal anaknya dikembalikan kepada ibu bapaknya. Kata Nabi SAW, kalian nggak perlu ngasih saya duit. Ya, kalian tanya aja Zaid ini. Terserah, dia mau milih tinggal sama kalian silakan. Tapi kalau dia mau milih tinggal sama saya, kalian jangan melarang. Maka orang tuanya nanya kepada Zaid, mau ikut kami atau tetap tinggal di sini? Zaid ibn Harithah tetap milih tinggal bersama Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Lain Zaid bin Thabit lah, lain Zaid bin Harithah. Nah, Nabi SAW saking sayang beliau kepada Zaid ini, beliau umumkan kepada penduduk Mekah. Ya, pada saat itu Nabi SAW belum hijrah ke Madinah. Beliau umumkan, ini adalah Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala menegur nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam surah Al-Ahzab. Ya, ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Ya, karena sesungguhnya itulah yang lebih adil
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi mengangkat seorang anak sebagai anak angkat kita boleh-boleh saja dalam Islam. Bagus. Tapi tetap kita tidak boleh menisbatkan anak itu kepada diri kita. Karena itu akan menjadikan kita terancam laknat dari para malaikat. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a ila ghairi ibnihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya, itu dia nisbatkan dirinya kepada selain ya ayah kandungnya, atau dia bersandar yang menyandarkan dirinya kepada selain bukan walinya. Kalau ini kaitan dengan perbudakan. Ya. Misalnya si A ini dimerdekakan oleh si B, maka si B ini dikatakan maulanya A budak, B tuan. Kemudian B dimerdekakan oleh A, maka dikatakan B ini maulanya A. Nah, kalau si B ini misalnya dia katakan saya maulanya C, padahal dia dimerdekakan oleh A, itu juga akan terkena laknat. Itu masalah budak, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Ya, maka di sini kita tekankan bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, maka baginya laknat dari Allah, baginya laknat dari para malaikat, bahkan laknat dari seluruh manusia. Dan nanti di hari kiamat tidak akan diterima darinya amal soleh, baik yang sunnah ataupun yang fardu. Ya, hadis ini derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi ini menisbatkan diri kepada selain ayahnya itu bukan perkara sepele ya, tapi ini perkara besar. Ya, akan menjadikan seorang tersebut terancam laknat. Maka oleh karena itu, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jangan pernah kemudian kita ya menisbatkan diri kita kepada selain ayah kita, atau mengatakan misalnya kita punya anak angkat, kita katakan ini fulan bin, kita sebut nama kita, padahal ianya itu bukan anak kita. Karena kenapa? Karena itu akan menjadikan nasab kabur, menjadikan nasab itu tidak jelas begitu. Demikian yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.